Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakawani Permana dari kelas 11 TKR 2. Ingin memperkenalkan cara kerja sistem injeksi common rail diesel. Yang pertama, bagian penyaluran udara atau air induksi sistem, kemudian penyaluran bagian bahan bakar atau flow system, dan yang ketiga, kontrol elektronik atau electronic control system yang terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama, sensor-sensor atau input, kemudian kelompok aktuator dan ECU-nya. Kita bahas penyaluran udara. Komponen ini terdiri utamanya dari udara itu tersendiri. Selanjutnya, filter udara masuk ke turbocharger, fungsinya untuk sebagai kipas untuk mendorong udara masuk ke intake manifold. Berikutnya, saluran masuk ke turtle. Kemudian yang berikutnya, saluran masuk ke turtle, kemudian ke intake manifold menuju ke ruang pembakaran. Selanjutnya, sisa pembakaran masuk ke absol manifold, kemudian ke saluran EGR. Ini nantinya dia membuka dan menutup, memberikan sisa pembakaran yang belum terbakar sampai ke intake manifold untuk dibakar ulang. Berikutnya ada saluran VGT. Ini adalah valve gate charger untuk membuka saluran turbo charger ke saluran buang dan diteruskan ke saluran knalpot. Sekarang kita masuk ke bahan bakar. Kemudian ada valve, kemudian full system dan water simenden untuk yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan air yang bercampur dan bahan bakar. Kemudian ada full pump untuk menumpukan atau mengisap bahan bakar dari tangki BBM kemudian menuju ke saluran SCV. Suction control valve untuk mengatur volume aliran dari bahan bakar yang masuk ke supply pump. Kemudian supply pump berfungsi untuk menempatkan bahan bakar bertekanan sangat tinggi. Berikutnya ada check valve, berfungsi untuk sebagai katup yang meneruskan tekanan tinggi ke delivery L. Ini adalah saluran bertekanan tinggi. Kemudian selanjutnya yang panjang adalah campuran rail, kemudian ada injektornya yang menyemprotkan bahan bakar ke injeksinya jumlah banyaknya sesuai perintah ECU. Common rail berfungsi untuk menampung bahan bakar bertekanan sangat tinggi yang membagikan ke masing-masing injektornya sendiri. Selanjutnya ada pressure limiter, berfungsi untuk mengatur bahan bakar yang berlebihan yang ada di dalam common rail itu sendiri. Dan terakhir adalah elektroniknya. Yang pertama adalah sebelah kiri adalah TPS, full temperature sensor, berfungsi untuk mengatur bahan bakar yang dikeluarkan dari ECU. Berikutnya ada WTS atau water temperature sensor yang berfungsi untuk mengatur suhu pada mesin. Kemudian contoh adalah sensor CPS, crank pressure sensor, untuk mengetahui posisi injektor sendiri yang akan dikirimkan ke ECU. Berikutnya ada CRPS, common rail pressure sensor, sebagai berfungsi untuk mengetahui tekanan campuran rail. Kemudian ada sensor APS, abrasive pressure sensor, untuk mengatur berapa besar injektor pada gas. Berikutnya ada AFS, air full sensor, berfungsi untuk mengukur jumlah udara yang mengalir ke intake ini. Di bawahnya ada sensor ATS, air temperature sensor, untuk melalui mengatur banyaknya udara masuk ke intake ini. Berikutnya ada komponen sensor bagian CMPS. CMPS sampai sensor. Kemudian ada speed sensor kendaraan. Kemudian ada sensor water signal, sensor yang mengaruhi starter sinyal AC dan sebagainya. Kemudian ada grup aktuator yang bergaris warna merah. Yang pertama adalah SCV, berfungsi untuk memakai bahan bakar ke supply pump ini. Kemudian ada pressure limiter yang membawai tekanan tinggi yang ada dalam campuran rail. Berikutnya ada injektor yang berfungsi untuk menyampaikan bahan bakar ke ruang bakar yang diterapkan oleh ECU.
Selanjutnya ada grow plug yang berfungsi untuk mengiring tambahan dalam proses pembakaran. Kemudian ada relay yang berfungsi untuk meng-on-off-kan sistem bahan bakar itu sendiri. Kemudian ada kelompok SGTH, switch valve get turtle, untuk membuka dan menutup turtle. Kemudian ada SVGR untuk mengatur membuka tutupnya EGR. Kemudian get turbo charger SGT untuk mengeluarkan dan membuka dan menutup katup terbuka. Dengan berikutnya adalah mil untuk memberitahu dalam EV ini. Kemudian ada DLC data link control untuk mengetahui atau mengenai kerusakan yang terjadi dalam sistem komponen rail itu sendiri.